pukul 9 waktu Indonesia Barat. Al Shinta News and Talk, the official radio for 2024 election. Tahun El Sinta News and Talk berkolaborasi untuk bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radio El Sinta yang telah menjadi sumber informasi dan berita yang dapat diandalkan oleh publik. Dalam menyambut pesta demokrasi di Indonesia, Radio El Sinta mesti memainkan peranannya sebagai salah satu pilar penjaga demokrasi di tanah air, mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang guna mendukung kesuksesan pemilu 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Sinta News and Talk berkolaborasi untuk bangkit. Ragam bahasa daerah Indonesia. Assalamualaikum, saya Joni. Kabar-kabar pendengar El Sinta Palembang, di mana dan kamu mbak ini dan ada dan di mana bada. Pilihan 2024 tentu bangsa kita ni dalam dapatkah pimpinan kita untuk 5 tahun ke depannya. Nak ditelusuri rekam jejak badannya dan nak dipelajari misi dan visi yang nak mencalonkah kabar. Dalam pilpres dan pileg, pilihan kita yang elok, nek kita ke depannya. Indonesia yang elok sedakdanya. Semoga elok nian. Salam nek kita sedakdanya. Waalaikumsalam. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting untuk disesuaikan dengan fase perjalanan hidup. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial dan juga spiritual. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang syariah wealth management. Nah, kali ini kita akan bahas lagi, tapi ada pilar-pilarnya yang rasanya harus kita ingatkan kembali ya. Nah, pagi ini seperti biasa saya sudah bersama dengan Pak Romi Buhari selaku Head Syariah Banking Maybank Indonesia, dan juga kali ini ada Bapak M. Faisal Muhtar selaku Head Syariah Advisory and Assurance dari Maybank Indonesia. Nah, untuk Anda yang mau bertanya nanti tentang Maybank Syariah Wealth Management, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan via WA di 0811806543. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Pak Romi, Pak Faisal. Selamat pagi Mas Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, mudah-mudahan. Ini nggak terasa udah episode kelima Pak ya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Betul nih, udah nomor 5 dan mudah-mudahan so far sudah informasinya iya bermanfaat nih untuk pendengar-pendengar El Sinta nih. Tapi kalau sekarang saya baru bertemu dengan Pak Faisal nih. Di episode sebelumnya Pak Romi absen, nah kali ini hadir lagi. Nah Pak, ini kan sudah lumayan banyak. Tadi off air saya sempat ngobrol juga dengan Pak Romi, jadi sudah semakin banyak masyarakat ataupun pendengar yang mengetahui Maybank Syariah Wealth Management atau MySWM ini. Tapi untuk yang baru pagi ini mendengarkan siaran kita nih Pak, atau mendengarkan MySWM, mungkin kita perlu ingatkan lagi, mengingatkan para pendengar atau yang baru dengar nih Pak, MySWM ini apa sih sebetulnya? Oke, terima kasih Mas Beri. Jadi
Maybank Sharia Wealth Management, shortnya kita panggil MySWM ya, gitu. Ya. Jadi lebih gampang ya. MySWM itu adalah layanan keuangan syariah ya untuk nasabah prioritas yang dijalankan secara holistik dan end to end ya. Jadi kita mengcover tujuan keuangan nasabah itu dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, itu adalah MySWM itu. Nah, tetapi ada penambahannya dibandingkan dengan barangkali wealth management yang konvensional ya. Kita tambahkan itu adalah aspek-aspek selain aspek finansial, tetapi juga aspek spiritual dan juga aspek sosial. Jadi yang kita tawarkan adalah memberikan keseimbangan yang utuh untuk nasabah kita ini. Nah, kan ada 5 pilar nih Pak ya. 5 pilar dari MySWM. Saya sih masih ingat, tapi kalau saya yang menjelaskan kayaknya nggak pas ya. Saya bukan ahli keuangan soalnya. Nanti malah keliru. Bisa dijelasin lagi nggak, Pak Rum? Oke. Jadi betul ya, kita ini udah episode kelima ngepas juga kita membicarakan mengenai 5 pilar dari MySWM ini ya, Maybank Sharia Wealth Management. Jadi ada 3 pilar pertama itu yang lebih spesifik dari sisi finansialnya. 3 pilar pertama itu adalah wealth creation ya, bagaimana kita meng-create wealth ya. Kedua, accumulation, mengakumulasi, dan ketiga preservation atau proteksi gitu ya. Nah, itu adalah 3 pilar pertama. Dilanjutkan dengan pilar keempat yang kelima ya, itu adalah wealth purification dan wealth distribution. Nah, disinilah perbedaannya antara konvensional dan syariah wealth management tadi. Ya, kalau di SWM ya, wealth creation atau menciptakan kekayaan ini dalam bentuk apa aja sih kalau di MyBank Syariah ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara wealth creation itu lebih bagaimana kita men-start kekayaan dari kasarnya dari nilai yang rendah ya gitu ya, menjadi nilai yang lebih tinggi lagi. Itu bisa dengan produk-produk dan layanan-layanan seperti tabungan, deposito juga, termasuk juga layanan-layanan pembiayaan ya, misalnya pembiayaan kepemilikan rumah ya, atau pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Karena alat-alat ini bisa membantu kita ya untuk memobilisasi usaha, bisnis ya, atau diri kita sendiri ya, dalam membangun kekayaan itu. Jadi itulah di situ kita bicara mengenai wealth creation ya. Ya, jadi bentuknya macam-macam ya. Bisa mulai kita menabung. Ya. Kemudian tadi ada bentuknya deposito. Ya. Kemudian juga ada misalnya kalau kita mau punya rumah, terus kita mau punya kendaraan, betul, bisa juga nih ya melalui wealth creation ini. Betul. Nah, biasanya kan kalau orang-orang di Indonesia atau masyarakat dan juga pendengar Pak, kalau kita sudah menciptakan kekayaan, sumber-sumber kekayaan gitu ya, taruhlah menabung, itu biasanya kan kita ada rasa tidak puas nih. Nah, inginnya dikembangkan Pak. Nah, apakah ini masuknya ke poin yang kedua Pak, atau pilar yang kedua, wealth accumulation? Ya, tepat sekali. Jadi kita bicara mengenai wealth accumulation itu di mana kita sudah mulai bagaimana kita mengembangkannya gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan investasi yang sudah ada. Nah, ini kita teruskan nih dengan produk-produk yang syariah compliance ya, dari sisi investasi ya. Kita bicara produk-produk seperti misalnya reksadana ya, pembelian saham melalui rekening investasi RDN syariah ya, juga pembelian obligasi sukuk dari pemerintah. Nah, ini adalah aspek-aspek di mana kita bisa membantu memaksimalkan investasi nasabah kita sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kadang-kadang barangkali nasabah itu punya tujuan jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah dan jangka panjangnya. Itu kita coba tailor made ya untuk keperluan nasabahnya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang prinsip syariah Pak, wealth creation dan accumulation ini gimana sih kalau prinsip-prinsip syariahnya itu seperti apa sih? Kalau bank konvensional mungkin kita sudah tahu ya, tapi ini prinsip syariah mungkin belum banyak yang tahu. Kalaupun sudah tahu mungkin baru kulitnya nih Pak, belum secara mendalam. Barangkali sebetulnya prinsipnya kalau kita bicara prinsip finansial itu tidak jauh berbeda ya, antara dua model ini ya. Tetapi dari Maybank Sharia Wealth Management kita tambahkan lagi layer satu adalah layer prinsip-prinsip syariah Islami ya. Jadi
aktivitas wealth creation dan wealth accumulation yang kita lakukan itu sesuai dengan prinsip syariah. Yang barangkali kalau kita semua sering dengar ya, kita menghindari yang namanya riba atau bunga gitu ya. Kita menghindari masyir dan garar gitu ya, spekulasi ya. Dan juga yang kita coba tekankan di sini adalah prinsip ethical, jadi ethical banking gitu ya, dan juga tanggung jawab sosial. Di sinilah barangkali perbedaannya ya, yang kita tonjolkan di Maybank Sharia Wealth Management ini. Gitu. Ya. Nah setelah itu kan kalau kita sudah meng-create kekayaan, kemudian sudah kita akumulasikan, biasanya kita pengennya ada proteksi nih, supaya bagaimana tadi kekayaan kita, investasi yang sudah kita lakukan melalui 2 pilar awal itu mungkin terjaga di kemudian hari. Ini berarti masuknya ke preservation ya, terutama ketika kita sebagai orang yang menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pencari sumber kekayaan dan mengakumulasikannya tadi. Itu gimana Pak? Kalau prinsip yang ketiga ini, terutama pilar ketiga nih, wealth preservation, ini seperti apa sebetulnya? Jadi wealth preservation atau protection lah gitu ya, supaya lebih mudah barangkali untuk pendengar ya. Jadi ini lebih strategi dalam melindungi dan mempertahankan nilai kekayaan yang sudah ada gitu ya, dari berbagai resiko ya, resiko kehidupan lah ya. Resiko itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi ini bisa melibatkan langkah-langkah seperti bagaimana mendiversifikasi portfolio kita ya. Manajemen resiko sesuai dengan profil resiko masing-masing ya. Sebagai contoh misalnya ya, pendengar yang umurnya 30 tahun barangkali profil resikonya berbeda dengan pendengar yang umurnya sudah 50 tahun gitu kan ya. Dan juga barangkali appetite atau ininya ya, apa namanya, bagaimana seorang nasabah itu bisa melihat resiko antara dari portfolionya masing-masing gitu. Jadi barangkali kalau umur masih agak muda ya, masih bisa melihat, oh saya bisa ngambil investasi-investasi yang lebih ada resikonya lebih tinggi, tetapi dengan returnnya juga besar ya. Kemungkinan returnnya lebih tinggi gitu ya. Jadi barangkali kalau kita lihat pendengar yang umurnya sudah lebih mature gitu ya, itu barangkali melihat, oh bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang konsisten ya, dengan resiko yang lebih tertatan lah ya. Jadi ada balance-nya gitu. Nah, jadi inilah kita bicara mengenai wealth preservation ini. Jadi diversifikasi portfolio, manajemen resiko ya, perencanaan pajak juga, perlindungan hukum ya, manajemen utang ya, kita juga punya beberapa, bisa juga ada yang punya utang di beberapa tempat gitu ya, dan proteksi diri dan keluarga. Nah, di sini adalah faktor-faktor ya yang diperlukan proteksi untuk individu ya, atau lembaga ya, untuk meminimalkan dampak risiko dan peristiwa tak terduga lainnya ya. Jadi pada gilirannya memastikan keberlanjutan dan distribusi kekayaan ke generasi berikutnya. Oke, wah ini luar biasa. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar dan juga netizen yang ingin mendapatkan produk-produk dari MySWM atau Maybank Sharia Wealth Management ini, caranya gampang banget. Jadi Anda tinggal datang aja ke kantor cabang Maybank yang ada di dekat Anda ya. Kantor cabangnya sudah tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia. Anda tinggal datangi, karena Maybank Indonesia ini mengusung prinsip Syariah first Pak ya. Betul. Jadi betul, di setiap kantor cabang Maybank Indonesia di kota-kota Anda itu bisa melayani layanan perbankan syariah. Jadi gampang banget, nggak harus spesifik Anda harus datangi kantor cabang memang Maybank Syariah begitu sebetulnya. Jadi semua kantor cabang itu karena prinsipnya adalah syariah first, semuanya bisa melayani layanan perbankan berbasis syariah. Anda tinggal sesuaikan saja nanti ya, sesuai dengan profil resiko dan lain sebagainya tadi. Termasuk kalau Anda mau bertanya langsung ke teller atau ke front office-nya, bisa datang langsung juga. Nanti saya akan sampaikan juga kira-kira selain informasi yang bisa Anda dapatkan ke kantor cabangnya Maybank Indonesia, Anda bisa peroleh di mana saja ya. Kalau ada pertanyaan tentang MySWM ini, silakan Anda bisa sampaikan juga pertanyaannya melalui WA di 0811806543 atau
yang menyaksikan kami melalui live streaming di YouTube-nya El Sinta. Anda bisa ketik di kolom komentar, nanti saya akan bacain juga. Kita jeda dulu, Pak. Oke. Nanti kita balik lagi. Setelah yang berikut ini, saya dan Pak Romi serta Pak Faisal akan membahas tentang wealth purification dan juga distribusinya atau wealth distribution ya. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana pejabat publik seharusnya mengambil keputusan? Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul sejak era Presiden Soekarno sampai di. Apa yang mendasari sebuah keputusan? Pemimpin baru diharapkan membawa cara berpikir baru, membawa harapan baru, membawa nilai-nilai, syukur-syukur mengembalikan nilai-nilai kepatutan yang selama ini makin hari makin luntur. Simak Talk Highlight yang membahas isu-isu terhangat berbagai masalah kebijakan publik dengan pendekatan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil keputusan yang berkeadilan untuk masyarakat. Itu adalah hidup semaunya atau perserakahan. Talk Highlight setiap Jumat pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di El Sinta News and Talk edisi pagi di seluruh jaringan nasional El Sinta. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Nah, kita balik lagi pendengar dan juga netizen. Kita masih ngobrolin tentang MySWM. Apa itu MySWM? Ini adalah layanan perbankan syariah dari Maybank Indonesia. Jadi kalau dipanjangin MySWM itu Maybank Syariah Wealth Management. Nah, ini layanan perbankan berprinsip atau berbasis syariah ya. Untuk Anda umat muslim atau yang non muslim kalau mau mengakses layanan perbankan syariah juga nggak masalah kan Pak ya? Betul. Bisa betul juga. Ini bukan spesifik atau eksklusif hanya untuk kalangan muslim saja di Indonesia tentunya. Nah, kalau Anda ingin akses layanan MySWM ini, karena Maybank Indonesia ini menekankan prinsip first syariah, jadi di seluruh kantor cabang Maybank Indonesia itu sudah bisa mengakses layanan perbankan syariah. Jadi Anda tinggal datang saja, kunjungi jaringan kantor cabang dari Maybank Indonesia di tempat Anda bisa tanyakan, saya ingin akses layanan perbankan syariahnya dari Maybank dong, itu langsung bisa Anda akses. Atau Anda ingin cari tahu, pagi ini lagi di kantor, sambil dengerin siaran saya dengan Pak Faisal dan juga Pak Romi, Anda dengerin El Sinta, Anda buka-buka tuh ya di laptop atau di gawai Anda, websitenya Anda bisa buka di www.mybank.co.id/ atau /MySWM. Nah, ini kan sekarang zamannya udah canggih ya, semakin canggih. Di handphone aja sekarang kita udah bisa akses layanan perbankan. Tenang aja, Maybank Indonesia juga menghadirkan aplikasi layanan perbankan yang bisa Anda akses melalui smartphone Anda melalui aplikasi M2UID. Saya spell ya, saya eja. Jadi M2UID nama aplikasinya untuk smartphone berbasis Android ataupun iPhone ya, Anda bisa akses. Nah, Anda bisa buka juga rekeningnya itu melalui aplikasi ini. Jadi gampang, layanan mobile banking bisa diakses juga melalui M2UID ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas atau ngobrolin dengan Pak Romi tentang 5 pilar di awal. Tadi ada satu yang masih belum. Kalau kita cerita nih Pak, 5 pilar ini kan tadi bagaimana kita create kekayaan, kemudian kita akumulasikan,
kemudian ada resiko yang harus kita hadapi. Setelah itu kalau prinsip syariah biasanya mensucikan harta, atau purifikasi. Ini bisa di-share Pak, dari proses-proses itu bagaimana di MySWM ini? Oke. Baik, ini jadi adalah salah satu pilar yang unik ya dari Maybank Sharia Wealth Management ini, di mana purifikasi ini kita lebih menekankan aspek seperti tadi saya bilang ya, aspek sosial, ethical banking lah kasarnya gitu ya, untuk yang awam gitu ya. Jadi purifikasi ini kita coba fasilitasi ya nasabah-nasabah, customer kita itu dalam melakukan zakatnya, sedekahnya gitu ya, dan juga memberikan bantuan untuk orang-orang yang memerlukan ya. Jadi kita juga malah tambahkan, kita tuh punya rekening tabungan itu namanya tabungan My Arafah ya. Dengan tabungan My Arafah ini ya, nasabah-nasabah kami juga bisa mulai ya bersiap-siap untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke tanah suci ya, di mana untuk pembiayaan itu biasanya cukup besar ya. Jadi kita lakukan ini melalui tabungan My Arafah kita, dan juga untuk pendaftaran hajinya juga bisa langsung dilakukan dengan tabungan My Arafah kita ini. Nah, ditambah lagi dari konsep purifikasi itu adalah misalnya pendengar ya, nasabah mau melakukan wakaf ya. Melakukan wakaf itu juga bisa kita bantu, kita fasilitasi ya melalui produk investasi kita ya. Kita punya produk investasi yang namanya My Protection Bijak ya, di mana produk investasi ini memberikan ya yield investasi untuk nasabah, di mana nanti proceednya ya bisa diberikan kepada ahli waris, dan tentunya juga bisa untuk elemen-elemen wakaf. Jadi kalau kita bicara mengenai ahli waris ya, biasanya kalau harta itu sudah turun ke ahli waris, itu kan manfaatnya memang untuk ahli warisnya ya. Kalau wakaf itu artinya manfaatnya untuk yang menerimanya dan juga untuk nasabah yang bersangkutan, walaupun barangkali nasabahnya sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini ya. Tetapi secara prinsip syariah, benefit dari wakaf itu, pahalanya itu masih terus berjalan untuk nasabahnya itu sendiri gitu. Nah, ini adalah salah satu keunikan ya dari MySWM ini. Kok kepikiran sih Pak bikin MySWM ini Pak? Nanti kita masuk ke pilar yang kelima ya dengan Pak Faisal. Tapi saya ingin tahu deh, ini kok kepikiran bikin itu? Bagaimana prinsip-prinsip perbankan konvensional ada, tapi ditarik ke ranah syariah. Kemudian kalau kita berbicara prinsip-prinsip syariah ya di dalam agama Islam gitu misalnya, ada amal, ada kita wakaf, terus termasuk tadi bagaimana mendistribusikan waris ya, atau warisan. Kok sampai sebegitunya Pak? Saya jadi berpikir kalau saya jadi nasabahnya MyBank Indonesia dengan layanan MySWM ini, saya jadi kayak punya financial planner atau orang yang bisa ngatur keuangan saya akhirnya. Betul ya seperti itu Pak ya. Betul. Jadi di MyBank kami itu sebetulnya mempunyai dua layanan produk utama lah ya. Jadi satu produk konvensional, dan kedua tentunya produk syariah ya. Seperti Mas Berry tadi bilang ya, kita tuh mempunyai strategi namanya Syariah First, di mana semua layanan yang kita kedepankan ya, setelah kita mengerti apa keperluan dari nasabah, itu kita coba kedepankan layanan-layanan dan solusi-solusi syariah ya. Di mana di sini kita lakukan adalah solusi syariah itu tidak hanya sekedar kasarnya mereplikasi apa yang sudah ada dari sisi konvensional, tetapi kita coba tambahkan yang namanya value add ya. Value add-nya itu seperti apa gitu ya, membuat produk-produk dan layanan syariah kita itu menarik ya. Jadi dengan memakai layanan syariah dan produk syariah dari Maybank ya, itu nasabah tidak mengorbankan faktor kepraktisan, faktor misalnya pricing ya, atau faktor fitur-fitur yang bagus gitu ya. Malah seperti My Sharia Wealth Management ini, kita tambahkan fitur-fiturnya menjadi lebih menarik ya. Jadi disinilah kita bicara misalnya pelayanan perbankan prioritas itu kan, itu sudah cukup mapan itu di sisi konvensional banking ya. Nah di sini kita coba melakukan pendalaman ya dari prinsip syariah, di mana kita menjadi pionir untuk menjalankan
Syariah Wealth Management ini yang mengcover seluruh aspek, tidak hanya finansial, tetapi juga sosial dan spiritual. Nah, disinilah makanya kita adakan penambahan itu. Jadi nasabah-nasabah kita betul-betul melihat, manfaat dari pelayanan syariah itu betul-betul mapan, dan layanan syariah itu bukan layanan KW 1 atau KW 2 ya, tapi layanan yang betul-betul mumpuni untuk semua nasabah secara universal, tidak hanya nasabah dari yang kalangan Muslim, tertentu, betul ya. Karena tadi kan kalau kita berbicara sebetulnya prinsip charity ya, terus bagaimana kalau kita mendistribusikan, kita punya harta nih, tiba-tiba misalnya kita wafat gitu ya, itu kan ahli waris juga harus tahu tuh bagaimana pendistribusiannya. Nah, kalau kita berbicara ke yang universal, MySWM ya, ini berarti kan bisa diakses juga tadi ya oleh mereka-mereka nasabah ataupun pendengar yang notabene bukanlah Muslim gitu. Betul, ya Pak. Betul sekali. Jadi akan sangat mudah tuh jadinya ya, terbantu sekali rasa-rasanya. Itu yang kita coba lakukan di sini. Nah, satu hal yang juga tidak kalah penting adalah ketika kita berbicara tentang prinsip syariah, ini biasanya tadi di penghujungnya adalah ketika misalnya pengelolaannya, kan kita perlu atur juga nih, kita distribusikan maunya kemana nih keuangan-keuangan kita Pak. Mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan pilar yang kelima ya mengenai wealth distribution ini Pak. Oke, ini menarik sekali ya, menyambung tadi sampai oleh Pak Rumi gitu, Mas Heri ya, bahwa ini adalah sebenarnya kita menghadirkan satu customer experience yang memang A to Z, ya memang dia since beginning until pun dia nggak ada, itu dia masih merasakan manfaatnya, bukan untuk dia aja tapi family-nya juga gitu. Nah, secara filosofi kalau kita bicara tentang persoalan ataupun pentingnya, contohnya misalnya wasiat dan waris gitu. Karena wasiat itu punya akar yang cukup lama, cukup panjang itu. Kalau kita buka dalam beberapa referensi, katakanlah Nabi Ibrahim itu pun mewasiatkan kepada anaknya, kepada cucunya. Jadi long time ago itu memang sudah soal wasiat dan waris itu memang sudah dibicarakan. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kehidupan enggak parsial, tapi dia mengcover semua the aspect of life. Gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, Nabi sendiri itu beliau sebelum tidur melakukan beberapa hal yang sangat penting, membersihkan diri dulu, berwudu, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, karena dia sama dengan faedahnya dengan membaca surah Quran, dan tidak lupa adalah belum menulis wasiat. Jadi beliau meninggal family secure. Kalau hutang di mana, ada piutang di mana, berapa jumlahnya. Jadi ketika berbicara itu, bahkan beliau bersabda begini, lebih baik bagi kalian meninggalkan keluarga dalam kondisi mereka makmur dan mereka tidak dipusingkan dengan kondisi keuangan, daripada mereka harus meminta-minta kepada orang lain. Wah, iya betul. Ini kan sesuatu yang saya sampaikan Pak, ini Pak, penting banget, dan orang wow, kenapa kita gak mulai ya gitu ya. Dan mungkin saya boleh sampaikan bahwa secara kelembagaan ini MyBank Syariah ataupun MyBank Indonesia secara bank wide, sedang telah melakukan suatu terobosan yang luar biasa, memberikan solusi kepada masyarakat, kepada masyarakat Muslim ataupun masyarakat secara umum begitu. Jadi kenapa penting banget? Karena memang sejak dahulu nih memang sudah dibentuk sebenarnya bagaimana cara berpikir secara komprehensif, berpikir dari A to Z, bahwa I'm not living here only, but here after, and how about my family? Nah itu, jadi ketika mereka ditinggalkan pun mereka dalam kondisi yang positif dalam masyarakat, tetap bisa sekolah, bisa kuliah, tetap bisa kontribusi gitu. Jadi sesuatu yang memang saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Oleh karena itu MyBank di sini hadir untuk memberikan pengelolaan MySWM ataupun My Syariah Wealth Management itu, gitu Mas Budi. Wah, ini luar biasa loh, karena ya itu tadi ya, kita ini mantap betul nih MySWM kalau saya bilang. Karena tadi ketika kita masih sehat, manajemen keuangannya itu diatur betul melalui MySWM ini. Tapi kita juga mempersiapkan diri, karena sesuatu ketidakpastian itu kan adalah satu hal yang memang pasti kita hadapi, terutama soal kematian gitu Pak ya. Kita misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, itu adalah satu hal yang pasti. Tapi kita nggak tahu tuh kapan itu akan datang. Nah, melalui perencanaan di MySWM ini, nanti seumpama kita misalnya sudah tidak bisa bekerja lagi, atau kita misalnya sudah wafat, hal-hal semacam itu kita udah nggak perlu pusing lagi tuh. Betul tadi kata Pak Faisal, kita udah tahu nih distribusinya mau kemana, kita punya hutangnya ada di mana,
bisa diselesaikan. Tapi di satu sisi anak istri kita atau keluarga yang kita tinggalkan, misalnya kita masih sama orang tua ya, itu nggak perlu pusing lagi tuh Pak ya, mikirin bagaimana harta benda kita. Mereka juga bisa melanjutkan hidup. Dan kalau berbicara tentang amal jariah, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, itu yang terus mengalir ke diri kita meskipun kita sudah wafat. Nah, ini betul-betul dipikirkan sekali melalui MySWM. Nah, kalau Anda ingin mengakses layanan ini, silakan Anda bisa datang ke kantor cabang MyBank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya Anda tinggal cari aja di dekat Anda ada di mana. Karena layanan MyBank Wealth Management ini, MyBank Syariah Wealth Management ini, itu bisa diakses di semua kantor cabang MyBank Indonesia. Karena MyBank Indonesia itu mengedepankan prinsip Syariah First. Jadi di setiap kantor cabangnya, layanan perbankan syariah bisa Anda akses. Nah, kalau Anda ingin tahu-tahu lebih detail lagi, Anda juga bisa buka websitenya. Anda tinggal datang atau buka websitenya aja di smartphone atau gawai Anda di www.mybank.co.id/ atau /MySWM. Atau ada aplikasi yang juga bisa Anda unduh. Jadi melalui aplikasi ini Anda juga tidak perlu datang langsung ke bank MyBank ya, di kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Anda mau buka rekeningnya itu bisa melalui aplikasi M2UID. Saya aja lagi, M2UID nama aplikasinya, jadi M2UID. Di situ Anda tinggal registrasi, kemudian Anda juga bisa membuka rekening MyBank Indonesia. Pak Faisal, kita jeda dulu Pak Rumi juga. Nanti kita lanjutkan. Kopinya mau ditambah Pak? Cukup, air putihnya juga? Sudah cukup? Oke. Nah, untuk Anda pendengar, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan yang di YouTube dan media sosial lainnya, silakan Anda bisa bertanya tentang MyBank Syariah Wealth Management. Radio Talk bersama MyBank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. MyBank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui MyBank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program Bundle Syariah Wealth Management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program Syariah Wealth Management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang MyBank terdekat dan kunjungi website www.mybank.co.id/SWM. PT Bank MyBank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Radio Talk bersama MyBank Indonesia. Saya ingin menyampaikan kembali, jadi MySWM ini bisa Anda akses di seluruh MyBank Indonesia, kantor cabangnya yang ada di kota-kota besar di Indonesia atau di tempat Anda ya. Anda bisa cari kantor MyBank Indonesia di dekat kediaman Anda atau dekat kantor Anda, lalu tanyakan layanan MySWM. Karena MyBank Syariah Wealth Management ini itu bisa diakses di seluruh kantor cabang MyBank Indonesia. Karena sekali lagi MyBank Indonesia ini mengedepankan prinsip Syariah First. Jadi semua kantor cabangnya itu bisa mengakses layanan perbankan syariah dari MyBank Indonesia, yaitu MySWM. Atau Anda bisa download aplikasi MyBank M2UID di smartphone atau di gadget Anda. Atau Anda juga bisa buka di websitenya. Saya bacain lagi websitenya itu di www.mybank.co.id/ atau /MySWM. Pak Faisal, ini menarik banget. Tadi kalau secara off air kita ngobrol Pak, waris ini kan atau apa ya, wasiat ini biasanya jarang banget dipikirin ya. Taruhlah ada seseorang nasabah gitu ya, atau pendengar Pak, tiba-tiba wafat berpulang gitu, dia yang cari uang jadi kepala keluarga gitu misalnya. Kalau syukur-syukur yang ditinggalkan adalah piutang.
piutang, harta benda. Ya. Tapi anak istrinya nggak tahu gitu. Itu akan menjadi suatu hal yang membahagiakan. Ya. Tapi kalau hutang, Pak, sudah ditinggal dapat musibah, ditambah hutang, itu udah jadi double gitu ya dalam tanda kutip musibahnya, dan kasihan sekali. Seberapa penting sebetulnya wasiat dan informasi waris ini, Pak? Ya, okay. Kita rencanakan, kita planning gitu. Baik. Memang kita kadang-kadang begini ya, kita sering dengar ungkapan mungkin di masyarakat, saya hidup mengalir aja deh gitu. Ya, pasrah aja deh. Pasrah aja, mengalir ya, air gitu ya. Air gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu di air juga ada gelombang dan riak-riak kan gitu. Ya, kita lupa itu ya. Kita lupa itu. Gitu. Jadi makanya dalam sebuah referensi disebutkan bahwa hendaklah seseorang itu khawatir ataupun dia prepare. Kalau nggak ada preparation dia pasti akan khawatir. Kalau dia meninggalkan generasi yang lemah. Lemah secara finansial, lemah secara pengetahuan, secara hubungan sosial, lemah dan seterusnya. Itu kita harus punya satu istilahnya rasa persiapan di situ, rasa kekhawatiran yang harus kita bangun gitu. Bahkan juga dalam sebuah referensi sebutkan bahwa hendaklah orang menyiapkan hari ini untuk esoknya. Ya. Jadi kita buat preparation sebegitu pentingnya, dan ini adalah sebuah perintah sebenarnya dalam syariah itu, orang harus buat preparation. Nah, bahkan kalau kita dalam perjalanan misalnya gitu ya, jangan sampai ada 2 ataupun 3 orang berjalan kecuali salah satunya sebagai ketua rombongan perjalanan. Bahkan sampai sebegitu itu kita dipandu gitu. Nah, apalagi kita hidup sosial. Makanya kita beruntung dalam prinsip syariah ini, dalam keuangan syariah ini, kita mengenal satu kaidah yang merupakan bahwa segala sesuatu dalam prinsip syariah dibolehkan. Apapun produk kita create yang bisa memberikan manfaat yang luas kepada stakeholders kita. Yeah. Nah gitu. Contohnya, kita kan masyarakat sosial, dan juga kita ini bicara tentang muamalah ataupun tentang perbankan syariah adalah tentang sosial. Oleh karena itu kita lihat di Indonesia kita punya beberapa misalnya aturan-aturan, ada aturan hukum, adalah aturan adat. Yeah. Nah itu bagaimana? Jadi untuk menghindari perselisihan dalam keluarga, ada nanti yang memegang ini, saya pegang hukum adat, saya pegang hukum Islam, saya pegang hukum kompilasi hukum Islam. Makanya saya melihat di sini adalah kita memberikan satu solusi dan layanan kepada masyarakat supaya mereka punya panduan. Nah, kita sudah pandu, kita buat aturan-aturan ataupun panduan-panduan untuk memudahkan bagi masyarakat. Once mereka come into this product ataupun kepada SWM ini, mereka sudah langsung dituntun. Seperti apa dan seperti apa. Mungkin dalam poin berikutnya kita bisa bahas. Jadi dengan masuk ataupun kita memahami SWM ini, kita bisa terhindar daripada perselisihan keluarga. Ya, yang paling kita inginkan kan begitu kan, kita sudah meninggal, keluarga selisih. Kata malaikat, no, keluarga masih selisih di sana. Tapi kalau sudah kita ambil kita paham SWM dan kita take participation di situ, itu alhamdulillah insyaallah semua sudah diatur dan semuanya sudah terencana. Ya, nggak jarang kita sering dengar harta waris yang sudah diwariskan saja, sudah ada wasiatnya, itu kadang-kadang masih menimbulkan perselisihan di keluarga gitu ya. Bagaimana kalau tidak kita rencanakan dan itu saya rasa kita di Indonesia adalah sesuatu yang mungkin yang jarang sekali dibicarakan. Dan ini sesuatu yang sangat baru. Oleh karena itu saya bilang ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat gitu untuk siapapun. Untuk saya sendiri saya bilang, ini very very useful. Gitu. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini. Kalau kita menyusun sebuah wasiat gitu ya, apakah sebelum perencanaan dan menyusun wasiat itu kita harus melibatkan notaris terlebih dahulu? Seperti apa, Pak? Nah kita kan negara hukum, kita masyarakat hukum kan. Jadi hukum yang di Indonesia baik seperti kompilasi hukum Islam itu tentu para notaris sudah memahami dengan baik. Jadi supaya kita sarankan supaya anggota keluarga siapapun yang terlibat yang akan diberikan wasiat ataupun waris, mereka sama-sama memahami. Jadi memahami dalam artian, begini yang dimaksud dengan waris, begini yang dimaksud dengan wasiat. Kok nanti kenapa si fulan dapat wasiat, kenapa saya dapatnya waris, kenapa dapatnya dua-dua, kapan boleh bukan dua-duanya. Jadi itu dalam kompilasi hukum Islam pun sudah diatur. Nah, bagaimana aturan mainnya untuk wasiat dan untuk
dan itu warisnya sendiri. Sehingga tidak ada yang merasa wah nggak adil nih. Nggak gitu adil ya? nih. Nah gitu. Referensinya memang dari surah An-Nisa ayat 10 sampai 12 itu. Itu sudah diatur semua secara tertib seperti apa kita bisa diberikan satu solusi kehidupan ini dalam hal pengelolaan harta ataupun kekayaan. Iya, itu artinya gini ya. Semua keluarga yang nantinya akan tercantum dari wasiat dan waris kita itu apakah harus dihadirkan? Jadi mereka tahu semuanya gitu Pak? Kalau untuk edukasi saya kira itu sangat baik. Nah, tapi harus ataupun tidak harus, karena ilmu itu kan dia ada ilmu yang sifatnya fardu. Ilmu yang harus orang tahu semuanya. Fardunya fardu ain, everyone, every single person dia harus tahu. Ada yang fardu kifayah, mungkin orang tertentu tahu, menguasai, tapi dia kemudian belajar daripada orang tersebut. Saya kira persoalan waris ini termasuk persoalan yang panjang sekali. Setelah kadang-kadang 2 tahun, 5 tahun baru selesai. Tapi begitu dan SWM atau PLSWM ini selesai di awal. Di awal orang sudah paham, ini yang akan ditinggalkan orang tua kita, ini yang akan diwariskan, ini yang merupakan wasiatnya, kita ikut. Orang akan semua feel free lah, ataupun feel convenient. Orang merasa it's okay gitu. Jadi tadi ya, tidak menimbulkan permasalahan ketika si fulan atau orang yang meninggalkan wasiat dan waris ini sudah tiada gitu ya, itu tidak menimbulkan masalah nanti lagi, kepada anak, istri atau keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi sudah tenanglah di alam yang baru, untuk si nasabah yang sudah wafat ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah apakah juga nantinya wasiat ini bisa dirubah jika terjadi perubahan misalkan tadi ya di sisi keuangan kita melalui MySWM ini Pak. Itu bisa dirubah nggak sih atau dibatalkan gitu misalnya? Jadi ada beberapa condition. Kalau dalam referensi mungkin hukum Islam itu ada empat kondisi yang. Jadi term and conditionnya berlaku ya? Ada. Contohnya yang sebutkan saya misal 2 kondisinya. Yang pertamanya misalnya orang yang diberikan wasiat meninggal duluan. Saya memberikan wasiat pada anak saya. Jadi wasiat tentu dilaksanakan setelah saya meninggal. Waris kan juga begitu, dilaksanakan setelah saya meninggal. Atau waris yang memberikan waris meninggal, baru warisan dibagi. Gitu. Jadi during that time ternyata qadarullah ditentukan anak saya meninggal duluan. Nah tentu di situ ada perubahan wasiat kepada penerima wasiat lainnya, in terms of nominalnya gitu ya. Itu pasti ada perubahan-perubahan. Ataupun karena melihat sesuatu hal yang misalnya orang tua melihat bahwa ini maslahat ataupun manfaatnya untuk anak yang pertama ini ataupun anak yang akan terima wasiat kayaknya kurang tepat deh untuk dia. Nah itu orang tua melihat bahwa ini kita berikan lebih baik untuk dia, ataupun perubahan seperti itu masih boleh di adjust dalam meskipun segini, kalau dalam prinsip syariah itu kan ada tuh aturannya, dapat bagiannya berapa gitu ya. Anak, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Tapi kalau berdasarkan keinginan kita pun juga bisa berarti ya. Itu waris. Kalau waris sudah ada aturan-aturannya. Nah, misalnya contoh seorang meninggal, ayah meninggal punya istri dan 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki dapatnya 2/3, kemudian ibunya sisanya. Atau misalnya itu orang ibunya ambil dulu haknya, sisanya untuk anaknya. Jadi anaknya ambil dulu, mereka 2/3, sisanya untuk ibunya ataupun disebut dengan asabah. Tapi kalau dalam bab wasiat itu berbeda, itu maksimum kan 1/3 untuk seluruh ahli waris. Nah bagaimana orang tua membagi, itu keadilannya diatur nanti oleh orang tua yang tentu lebih bijaklah dalam memberikan wasiat ini. Pak, kalau dari harta yang kita miliki ya, dari prinsip MySWM ini, 5 pilar ini, tadi kan kita create kekayaan, kita sudah kembangkan, sudah kita selesaikan juga dengan mensucikannya begitu ya. Itu semuanya pembagiannya apakah bisa semuanya diwasiat atau waris semuanya? Gimana tuh Pak pembagian-pembagiannya? Itu kita yang menentukan atau seperti apa sih? Ketentuannya kalau kita memberikan wasiat kepada ahli waris tidak boleh daripada 1/3 total harta. Contoh harta yang ditinggalkan misalnya 10 miliar. Ataupun 1 miliar rupiah, berarti tidak boleh lebih daripada 333 juta ataupun 3,3 miliar. Nah, karena itu adalah bagian nanti untuk waris. Nah, waris itu boleh jadi nanti warisnya adalah waris yang sifatnya lebih sempit ataupun waris yang sifatnya lebih luas. Tergantung siapa yang ditinggalkan pada saat orang itu sudah meninggal. Nah,
Nah, MySWM ini bisa membantu itu. Bisa membantu itu. Karena kita nanti akan melibatkan expert juga dalam hal ini untuk membantu nasabah. Oke. Gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing sendiri gitu ya, dan berdebat dengan keluarga gitu yang justru memperuncing atau menimbulkan permasalahan nantinya kalau hukum waris dan juga wasiat ini. Jadi MySWM betul tadi kalau saya bilang di awal. Jadi kita seperti memiliki perencana keuangan. Jadi kita nggak perlu pusing sendiri. Ini kira-kira posnya di mana nih ya. Termasuk tadi soal wakaf itu tidak boleh besar juga dibandingkan dengan waris dan wasiat. Ada porsinya juga begitu, Pak? Ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau wakaf kan kita bisa langsung berikan ketika pewakif itu ataupun orang yang mewakafkan masih hidup. Dan itu manfaat wakaf adalah untuk dirinya sendiri dan untuk sesudah dia meninggal. Tapi kalau waris dengan wasiat kan manfaatnya untuk orang yang diwarisi ataupun orang yang menerima wasiat. Musalahu istilahnya itu dalam bahasa literasi gitu. Tapi kalau wakaf memang wakaf itu kita untuk memberikan suatu manfaat yang luar biasa, yang besar untuk pewakif itu. Saya mewakafkan 10 sak semen untuk sekolah ataupun untuk tanah gitu misalnya, bangun rumah ibadah. Itu memang specifically untuk saya. Jadi kita kan juga perlu punya tabungan di akhirat itu seberapa besar tabungan kita. Kalau wasiat dan waris memang untuk yang ditinggalkan. Kalau misalnya wakafnya itu ada catatan gitu ya, masuknya ke wasiat sih sebetulnya. Saya mewasiatkan kepada keluarga saya nanti tanahnya ini diwakafkan. Itu masuknya wakaf ya. Itu dikeluarkan dulu sebelum dibagi waris. Iya. Karena tadi ada amanah yang harus dilaksanakan dari si nasabah ini yang sudah wafat gitu Pak ya. Dan Mas Berry yang kita bicarakan sekarang, kita diskusikan sama Pak Rumi juga, itu boleh jadi pada teman-teman kita di luar ataupun masyarakat luar di luar bertanya the same question kan, bagaimana. Nah itu kita sudah siapkan dengan ada expert syariahnya nanti di SWM ataupun SWM ini. Jadi leave the matters to the expert Pak ya. Gitu. Nah, untuk informasinya lebih lengkap Anda bisa dapatkan di mana? Tentunya di kantor cabang dari MyBank Indonesia, prinsip syariah, karena Syariah First ini dikedepankan oleh MyBank Indonesia. Jadi layanan perbankan syariahnya itu bisa didapatkan di seluruh kantor cabang MyBank Indonesia yang ada di kota-kota Anda tentunya. Nah, kalau Anda ingin buka-buka dulu ya websitenya atau media sosialnya MyBank Indonesia, silakan. Ada di Instagram juga ada Pak ya. Ada. Dan di media sosial lainnya Anda tinggal cari aja, atau Anda bisa kunjungi websitenya di www.mybank.co.id/ atau /MySWM. Nah, Anda yang biasa mengakses layanan perbankan melalui aplikasi, tenang aja, MyBank Indonesia juga ada aplikasinya, yaitu M2UID, M2UID, yang bisa Anda download di smartphone Anda tentunya. Nanti kita balik lagi, karena ini ada pertanyaan dari pendengar Pak yang menanyakan. Saya mungkin bisa bacain dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nizar di Bandung Barat. Apa saja sih Pak fitur-fitur dari MySWM yang unggul dan berbeda dari perbankan syariah lainnya? Termasuk apakah ada benefit-benefit nih tambahan yang mungkin bisa didapatkan ya, misalnya kalau kita sudah mengakses MySWM ini. Nanti tapi jawabannya setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama MyBank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. MyBank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui MyBank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang MyBank terdekat dan kunjungi website www.mybank.co.id/SWM. PT Bank MyBank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Halo pendengar yang cinta, datang ke pasar untuk belanja rasanya sudah biasa. Datang ke pasar untuk belanja, dapat hiburan dan dapat informasi seputar jaminan sosial ketenagakerjaan, itu baru luar biasa. Jangan lupa pendengar yang cinta, datang ke Pasar Modern Town Market Tangerang tanggal 15 Desember 2023 jam 10 untuk seru-seruan bersama BPJS Ketenagakerjaan yang akan ngasih banyak informasi tentang program manfaatnya dan bakal menghibur pengunjung pasar. Dan satu lagi nih, tapi ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bakal ada banyak hadiah juga loh. Jadi, kita ingetin lagi, ayo datang ke Pasar Modern Town Market Tangerang, tanggal 15 Desember 2023 jam 10 untuk seru-seruan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Sampai ketemu di sana ya, BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Layanan My Syariah Wealth Management dari Maybank Indonesia Anda bisa akses di seluruh kantor cabang Maybank Indonesia di kota-kota Anda tentunya. Dan Anda juga bisa mendapatkan informasi layanan ini melalui www.mybank.co.id/MySWM. Nah, kalau Anda ingin membuka rekeningnya juga atau mendapatkan akses perbankan dari Maybank Indonesia terutama MySWM, Anda juga bisa akses melalui aplikasi yang bisa Anda unduh atau download di smartphone Anda. Nama aplikasinya M2UID atau M2UID. Silakan Anda tinggal download, atau Anda juga bisa buka media sosialnya Maybank Indonesia ya. Salah satunya ada di Instagram. Nah, kita balik lagi nih Pak. Tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nizar di Bandung. Sepertinya tertarik nih dengan MySWM dengan 5 pilarnya. Tapi Pak Nizar di Bandung Barat ini menanyakan fitur-fitur dari Maybank MySWM ini yang unggul dan berbeda dengan perbankan syariah lainnya, itu apa aja nih Pak? Ini kayaknya kita jadi kayak ngulang dari awal ya, tapi nggak apa-apa. Silakan. Mungkin secara singkat aja Pak Romi. Ya, barangkali singkatnya ya, kita bicara MySWM itu memberikan akses kepada nasabah kita itu melakukan aktivitas-aktivitas investasi melalui produk-produk syariah yang compliant gitu ya. Jadi di sini kita berikan akses nasabah ke aset-aset kelas atau investasi ya, dari sisi tabungan, deposito ya, sampai dengan reksadana. Di mana kalau kita bicara reksadana syariah itu aset kelasnya itu sangat luas ya, di mana selain aset kelas yang ada domestically yang ada di Indonesia, tetapi juga banyak pilihan-pilihan aset kelas dari investasi-investasi di luar negeri ya. Jadi investasi fixed income, investasi saham ya, kita bicara misalnya saham perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar yang sering kita lihat ya, itu juga pilihan-pilihannya cukup luas ya. Selain itu juga opsi untuk investasi melalui obligasi negara atau sukuk ya, dan juga bank assurance. Dan ini semua dilakukan bisa secara strategik ya, dengan bantuan dari professional advisor kami. Itu satu ya, dari sisi investasinya. Nah, dan dari sisi layer yang menarik itu seperti kita bicarakan ya di 4 pertemuan sebelumnya dan juga sekarang, itu pilar 4 dan 5 ya, di mana pilar 4 dan 5 itu ada bolt on yang sangat unik dari sisi syariah, yaitu purifikasi dan distribusi tadi ya, yang sudah kita bicarakan. Ditambah juga dengan misalnya memakai rekening tabungan kita, itu kita berikan fitur asuransi syariah secara gratis ya. Ini asuransi life insurance ya, secara gratis, yang bisa mengcover ya personal death dari nasabah itu, entah itu karena accident atau karena natural death. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita tambahkan juga ada yang namanya tabungan haji seperti saya bilang tadi, di mana nasabah dengan membuka tabungan My Arafah kami bisa langsung mendapat pendaftaran nomor ini haji ya. Di situ juga mendapatkan fitur di mana nasabah bisa menarik ya kas ATM ya di tanah suci di Makkah dan Madinah, itu secara gratis dengan tabungan My Arafah kami ini ya. Nah, tambah lagi nih Mas Berry, jadi ada beberapa banyak benefit yang kita lakukan ya. Juga nasabah bisa mentransfer dari dari Maybank ke bank manapun juga di Indonesia secara gratis, dan juga bisa mengambil kas di ATM bank-bank lain juga secara gratis ya. Itu kita lakukan betul-betul untuk memastikan nasabah itu nyaman memilih layanan-layanan produk syariah kita. Nah, pada saat ini juga di MySWM kita sedang
melakukan promosi bundle, ya. Jadi dengan beberapa bundle yang ada, ya, nanti detail-detailnya pendengar bisa lihat langsung di website kami, ya. Di mana bundle-bundle itu memberikan benefit-benefit seperti medical check up yang gratis di Indonesia. Nggak hanya itu. Kita juga bisa memberikan medical check up yang gratis sampai ke Malaysia loh, ke Mas Berry. Dan satu lagi misalnya memberikan manfaat pergi umroh secara gratis. Itu bisa kita lakukan, ya. Dan juga diskon dalam pembelian aset kelas seperti reksadana yang saya bicarakan tadi. Jadi cukup banyak benefit-benefitnya yang kita harapkan ini bisa menjadi suatu ketertarikan untuk nasabah untuk memulai, ya, layanan dan pemakaian dari perbankan syariah di Indonesia. Nah ini yang perlu dijelaskan juga nih mungkin Pak Romi secara legal, kemudian juga ada mungkin sebagian dari masyarakat di Indonesia yang masih memegang prinsip atau menilai bahwa layanan perbankan syariah itu lebih mahal Pak dibandingkan dengan yang konvensional. Itu gimana tuh Pak? Itu sering kita dengar, ya. Sebetulnya kalau dilihat, ya, secara secara sistemik, ya, kenapa misalnya ada layanan perbankan syariah yang dipikir lebih mahal dari perbankan konvensional misalnya? Itu sebetulnya bukan karena bank itu adalah bank syariah, tetapi lebih karena ini adalah skala ekonomi, ya, di mana kemungkinan, ya, bank syariah yang bersangkutan itu masih relatif kecil ekonominya dibandingkan barangkali dengan bank-bank konvensional yang sudah sangat dewasa dan sangat mature, ya. Jadi dari situlah makanya barangkali ada perbedaan. Nah, yang kita pastikan di Maybank dan Maybank Syariah ini, ya, semua produk kita, ya, itu sangat kompetitif. Pricing kita itu tidak ada yang lebih mahal dibandingkan pricing konvensional. Malah seperti saya bilang tadi, banyak produk-produk kita harganya atau pricingnya sama dengan yang konvensional, tetapi fiturnya lebih, ya. Jadi kita tambahkan itu untuk memastikan nasabah itu merasa, ya, betul kita adalah dapat layanan yang betul-betul world class, ya, bukan layanan yang second class, tapi betul-betul layanan yang mumpuni dan layanan yang sangat kompetitif. Nah, secara legal gimana sih Pak kalau perbankan syariah? Sebetulnya secara legal di mata hukum Indonesia itu sama saja, ya. Kita di Indonesia itu sebetulnya ada dua perbankan yang dilihat secara berbeda. Satu adalah bank umum, kedua adalah bank BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Hanya itu perbedaannya. Di mana di bank umum itu ada yang namanya bank konvensional dan bank syariah. Jadi secara legal itu sama, ya. Hanya aspek-aspek dari produk yang kita lakukan itu kita berikan layer prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada pengawasan juga kan, ya, kalau yang di syariah? Betul. Lebih rigid lagi kabarnya. Jadi selain bank konvensional itu dari sisi syariahnya kita pastikan itu adalah aspek-aspek yang betul-betul mumpuni, ya. Jadi kita lakukan itu dari pertama kita lakukan desain produknya, ya, sampai dengan bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur cara produk itu nanti dijual dan didistribusikan, ya. Itu kita lakukan sampai dengan monitoringnya. Jadi internally kita mempunyai tim syariah, ya, pada saat ini dikepalai oleh Pak Faisal ini, yang memastikan, ya, produk-produk dan layanan syariah kita itu compliance, ya, dengan syariah principle. Ditambah kita juga mempunyai yang namanya DPS. Apa itu DPS? DPS adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah kami adalah dewan yang diisi oleh expert syariah, ya, expert syariah scholar yang memang betul-betul sangat expert dalam aspek-aspek syariah dan fikih muamalah, ya. Ditambah lagi dari sisi regulasinya, ya, dengan otoritas jasa keuangan, ya, OJK itu mempunyai juga divisi syariah, di mana
OJK juga memastikan apa yang kita lakukan di bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah. Baik. Nah, tambah satu lagi nih Mas Ferry. Tambah satu lagi ada namanya yang di Indonesia namanya DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia ya. yang juga memastikan melalui fatwa-fatwanya ya, prinsip-prinsip syariah yang kita lakukan di perbankan dan perekonomian syariah di Indonesia itu adalah betul-betul sesuai dengan apa yang harus dijalankan. Baik, wah ini luar biasa. Pak Faisal, terima kasih banyak juga untuk waktunya. Pak Romi, kita nggak terasa ini di episode terakhir. Mudah-mudahan untuk Anda pendengar semakin teredukasi ya bagaimana perbankan syariah dan aspek-aspek layanan yang dihadirkan oleh MyBank Indonesia melalui manajemen yang sekali lagi bisa Anda akses di seluruh jaringan kantor cabang MyBank di seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau Anda ingin dapat informasi lebih lanjut, Anda bisa buka websitenya di www.mybank.co.id/mysym, atau Anda bisa download aplikasi MyBank M2UID di smartphone Anda, atau juga follow akun media sosialnya MyBank Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Romi, Pak Faisal, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini ya, Amin. memberikan edukasi kepada para pendengar dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen. Saya Berry Hamzah. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Maybank Indonesia. El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta.